Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Sukacita yang luar biasa pada sore hari ini. Kita berkumpul di tempat ini, kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu yang selalu senantiasa kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Kami ada semua karena Tuhan Yesus begitu baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biar semuanya berjalan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Berikan kami Tuhan hati-hati kami yang menyembah Tuhan. Laikan setiap hati kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita dengan segenap hati kita menaikkan pujian ini. Kami tak akan pernah menyesali mengiring Tuhan Yesus. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus kita. Sampai kita dapat mahkota kehidupan, kita mari tetap setia para Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi katakan. Pernah ku sesali mengiring-Mu Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Kami saksikan kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, dinyatakan
jemaat Tuhan, katakan padanya, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidup. Sampai putih rambut kami Tuhan, kami mau katakan, kami mau mengiring Engkau, mengikut Engkau sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji firman-Mu yang tetap kami pegang teguh Tuhan. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu, janji-Mu kan tetap. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sekali jemaat Tuhan, dengan kesungguhan hatimu, katakan janji-Mu, janji-Mu kan tetap. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai kami dapatkan mahkota kehidupan, kami mau tetap setia
tutup usia kami Tuhan, sampai putih rambut kami mau katakan, kami mau tetap setia padamu Tuhan. Yesus, pada jemaat Tuhan, dengan segala kerinduan hatimu, dengan segala kesungguhan hatimu, mari nyatakan pada Tuhan, melayanimu Tuhan, mengikutmu, mengirimu, tidak akan pernah kami sesali dalam kehidupan kami. Kami sangat beruntung punya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sama-sama katakan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap. Kami pegang teguh Tuhan, sampai ku dapat mahkota melayani. Sambil bangkit berdiri, kita naikkan pujian, mengiringmu seumur hidupku. Yes Tuhan, janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu. Ini kami anak-anakmu Tuhan, kami nyatakan mengiringmu seumur hidup kami. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berjemaat Tuhan nyatakan, sekalipun tubuh dan hatiku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Ini hati kami padamu Tuhan, kami bawa padamu Yesus, melayanimu, mengiringmu sampai hidup kami Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, berjemaat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, janjimu kan tetap. Kami pegang teguh Tuhan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakini janji firman-Mu Tuhan akan tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami memuji, memuliakan Engkau lebih lagi yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Mari kita siapkan hati kita, kita mau bersorak bagi Tuhan lebih lagi, amin. Bersorak lebih lagi bagi Tuhan, amin. Come on. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Mari semuanya angkat suaramu. Angkat
Haleluya. Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita mau bersemangat lebih lagi menuju Tuhan Yesus kita, amin. Karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, amin. Amin. Haleluya. Come on, mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa di atas segalanya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, siapa? Dialah. Yes, dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia yang percaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari ekspresikan lebih lagi pujian bagi Tuhan Yesus kita. Come on, sing it out. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Come on, musik, memuji Tuhan. Sekali lagi mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Siap-siap memuji Tuhan kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia percaya, dia yang percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dia Tuhan Yesus yang kuat, amin. Dia adalah Tuhan Yesus kita. Yesus segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Bertepuk tangan dahsyat bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus kita pada minggu ini. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene atau GOLSISI. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca secara bersama-sama.
Pertanyaannya, apakah ada bukti-bukti Trinitas dalam Perjanjian Baru? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Dalam Perjanjian Baru, dukungan terhadap Trinitas cukup banyak, baik dalam Injil maupun dalam tulisan rasul-rasul. Beberapa bukti dalam Injil, misalnya dalam peristiwa baptisan Yesus. Penekanan nama yang ilahi dari Trinitas juga terdapat dalam baptisan orang percaya. Terdapat dalam Matius 28 ayat 19. Mari baca bersama ayatnya. 3, 2, 1. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada pada malam hari ini sama-sama kita diberkati melalui pujian kita. Amin. Amin. Mari saat ini kita menyiapkan hidup kehidupan kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan iman kita. Satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan Yesus yang terindah dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kami bersyukur padamu saat ini Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, amin. Begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, katakan bagaikan dalamnya samudra. Bagaikan dalamnya samudra, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidup. Semakin Maria buat Tuhan yang dahsyat, sebab kasih-Mu Tuhan yang memampukan kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Ini pujian kami di hadapan-Mu. Mari lebih lagi sama-sama katakan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Nyatakan di hadapan Tuhan, Engkaulah jalan, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia, penolong yang setia dalam kesesakan kami Tuhan, dalam kesesakan.
pujian ini mengatakan kasih-Mu Tuhan selalu baru, selalu nyata bagi kami semua. Sebab dengan apakah kami membalas setiap kebaikan Tuhan? Hanya dengan pujian kami, hanya dengan sembah kami kepadamu. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Tiada terhitung pertolonganmu. Nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Amin, amin. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada kesetiaan-Mu. Mari jemaat Tuhan saja yang nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh nyanyikan. Bagaikan langit, begitu luas kasih-Mu Tuhan. Amin, amin. Tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Amin, amin. Amin. Tiada terhitung kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Dengan sungguh nyatakan tiada terhitung kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Amin, amin, amin. Malam hari ini kami nyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu kami ada sampai saat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih karena selalu dan selalu Engkau nyatakan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini mengubahkan hati kami. Biar firman Tuhan ini menuntun langkah kaki kami Tuhan. Menuju keserupaan dengan Tuhan. Kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Setiap tutur katanya berasal daripada Tuhan. Sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus itu baik, amin.
Tuhan Yesus itu baik, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Kita semua akan mendengarkan firman Tuhan dan saya berdoa supaya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Saya berdoa supaya kita tidak hanya memenuhi kewajiban orang Kristen untuk datang ke gereja hari Minggu, untuk ibadah setiap hari Minggu, tetapi saya berdoa supaya firman Tuhan mengubahkan setiap hidup kita, firman Tuhan yang memurnikan hati kita, amin. Kita akan belajar sama-sama dalam Filipi pasal yang kedua, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang ke-11. Yang sudah di sana sama-sama katakan amin. Silakan, saya persilakan kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan membacakan ayat yang genap. Di ayat yang ke-11 kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Saya akan mulai. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mari sama-sama kita baca 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan sekalian. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar mengenai satu tema yang diberikan yaitu mengikis sikap narsis. Namun sebelum itu izinkan saya untuk menceritakan sedikit latar belakang dari pembacaan kita tadi. Nah, surat Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi gitu. Jadi kalau kita perhatikan di pasal yang pertama, kalau Bapak Ibu ingat ayat ini sangat populer di kalangan orang muda apalagi ya. Kalau hafal ayat ini bilang ya, aku mengucap syukur kepada Allahku. Ya. Pasti populer karena biasanya dipakai buat kita mengingat seseorang gitu kan yang spesial gitu. Kita mengucap syukur. Nah, demikian juga Paulus di surat yang pasal yang pertama itu dia mau menyampaikan betapa dia bersyukur mengingat jemaat yang ada di Filipi. Kalau dia ingat bagaimana pelayanan dari jemaat yang di Filipi ini kepadanya, mereka itu melayani dia dengan luar biasa. Mereka memberikan dia bantuan selama dia, pelayanan yang luar biasa selama dia dalam penjara. Mereka mengirimkan orang untuk melayani dia di dalam penjara. Dan Paulus bersuka cita karena itu, karena jemaat di Filipi ini orang yang suka melayani, orang-orang yang senang melayani. Tapi kemudian kita temukan di pasal yang kedua ini, Paulus mulai memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi. Ternyata kita temukan bahwa ada sesuatu yang terjadi di jemaat di Filipi pada waktu itu. Mereka memang orang-orang yang senang melayani, mereka punya hubungan yang baik dengan Paulus antara jemaat dan pembina rohani, pemimpin rohani, gembala mereka punya hubungan yang bagus, mereka senang untuk melayani. Tapi kemudian Paulus menemukan sesuatu, Paulus mendengar kabar yang kurang enak mengenai jemaat ini. Ternyata di ayat yang
kedua dan ketiga, di sana ada pesan dari Paulus, ada nasihat dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia katakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ternyata begini, Paulus itu menemukan bahwa jemaat di Filipi ternyata mereka memang senang melayani, tetapi mereka ternyata mulai melakukan segala sesuatu dengan tidak satu hati. Mereka mulai berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri. Atau mereka mulai melakukan pelayanan mereka memang, tapi ada kepentingan di balik itu semua. Ada yang mereka cari, puji-pujian mungkin atau kepentingan yang lainnya. Makanya Paulus memberi nasihat ini. Karena tidak mungkin ada nasihat ini kalau di Filipi, jemaat di Filipi tidak terjadi hal yang sebaliknya. Makanya Paulus menasihati mereka. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nah, berarti bahwa jemaat di Filipi mulai ada yang mementingkan diri sendiri. Nah, kalau kita perhatikan apa yang terjadi di ayat yang kedua dan ketiga itu, nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi, dia katakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Perhatikan baik, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang melakukan sesuatu tanpa ketulusan. Ada sesuatu yang diharapkan gitu. Dan itu menguntungkan dirinya sendiri. Dan selanjutnya dia bilang dengan tidak janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Akhirnya kita temukan bahwa jemaat di Filipi ini punya satu hal yang mereka lakukan dalam hidup berjemaat dan itu lumayan mengganggu kehidupan persekutuan mereka. Itu yang tadi saya katakan di awal, yang malam hari ini akan kita bahas secara bersama-sama, yaitu sifat narsis. Sifat narsis ini dia ingin melakukan sesuatu tetapi hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, dalam pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa narsis memiliki arti kepedulian berlebihan pada diri sendiri yang ditandai dengan sikap arogan, percaya diri dan egois. Nah, saya juga mencari-cari definisi dari narsis ini menurut para ahli dan kemudian saya menemukan narsisme adalah pendekatan terhadap orang lain yang berpusat pada diri sendiri atau self-center dan pemikiran diri sendiri, self-concern. Biasanya pelaku narsisme ini tidak menyadari keadaan aktual diri sendiri dan bagaimana orang lain memandangnya. Ada juga pandangan lain mengenai narsisme ini, yaitu cinta diri yang ekstrim. Dia menganggap diri sendiri sangat superior dan sangat penting. Ada extreme self-importancy. Perhatian yang sangat berlebihan pada diri sendiri dan kurang adanya perhatian pada orang lain. Jadi dia menganggap diri paling pandai, semuanya paling cantik, paling hebat, paling berkuasa, paling bagus, paling segalanya. Nah, ini orang narsis. Orang narsis itu menganggap dirinya itu paling gitu, si paling. Nah, colek dulu kiri kanannya, bilang jangan berpikir kamu yang paling gitu. Balik bilang, kamu juga. Nanti kita akan pelajari bagaimana sikap narsis ini kemudian menghancurkan satu komunitas. Gitu ya. Sehingga ada nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, saya menemukan bahwa
jemaat di Filipi ini orang-orang yang setia melayani, namun juga bisa terjadi perpecahan di dalam jemaat itu. Nah, jangan menyangka bahwa ketika kita bersama dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang setia melayani Tuhan, tidak akan terjadi perpecahan. Jangan mengira bahwa kalau saya bersama dengan pasangan yang takut Tuhan, tidak akan terjadi perpecahan. Itu juga mungkin akan terjadi. Jangan mengira bahwa ketika saya berkumpul dengan teman-teman sepelayanan, maka tidak akan terjadi perpecahan. Itu juga mungkin terjadi. Kalau yang tadi yang Paulus sebutkan ciri-cirinya itu, nasihatnya Paulus itu ada dalam diri kita semua. Mulai mementingkan diri sendiri, mulai kita lebih mencari sesuatu untuk diri kita sendiri. Apalagi kita dalam komunitas gitu ya, atau mungkin dalam keluarga, 2 orang bersatu, tapi punya kepala 2 ya. Jadi 2 pemikiran, 2 hati, pasti punya pandangan yang berbeda masing-masing. Nah itu tidak apa-apa sebenarnya kalau kita punya pandangan yang berbeda antara suami dengan istri, orang tua dengan anak. Tetapi Paulus katakan bahwa kita harus rendah hati untuk menerima orang lain gitu, untuk menerima isi kepala orang lain. Hendaklah yang seorang menganggap yang lain lebih dari dirinya. Nah, saya lebih setelah mempelajari ini, saya lebih akhirnya paham bahwa sebenarnya narsis ini dia bukan sesuatu yang terlalu negatif. Memang secara umum kalau kita dengar kata narsis, kita pasti langsung berpikir bahwa itu hal yang negatif dalam kehidupan kita. Tapi setelah saya pelajari ternyata narsisme ini kita juga punya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bisa meningkatkan self confidence kita, bisa membuat kita percaya diri gitu. Kita bisa berkata pada diri kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan itu. Tapi yang menjadi masalah kalau kita bawa itu dalam pergaulan, dalam membangun hubungan dengan orang lain. Kalau kita mulai berpikir bahwa kita bisa, dan itu kemudian kita bawa dalam hubungan pertemanan kita dengan berlebihan. Itu yang menjadi masalah. Narsis pada batas normal atau sehat itu akan membuat kita berkata pada diri kita sendiri bahwa saya pasti bisa. Tetapi ini kalau kita mulai mencintai diri kita sendiri secara berlebihan, maka kita akan berkata cuma saya yang bisa. Gitu ya. Jadi kita mulai berlebihan gitu. Yang awalnya saya pasti bisa nih, saya pasti bisa. Itu hal yang benar gitu. Itu hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan sesuatu lebih percaya diri. Namun kemudian menjadi salah kalau kita mulai mencintai diri kita sendiri dan mulai beranggapan bahwa hanya saya yang bisa, cuma saya yang bisa. Itu berawal dari cinta diri sendiri. Itu berawal dari narsisme yang keluar dari dalam hidup kita. Kita akan menjaga diri kita terhadap hal-hal yang merugikan. Jadi kalau misalnya hidup kita ini terlalu kita cintai, kita tidak akan mempedulikan orang lain. Kita fokus pada diri kita sendiri, dan kita tidak akan mempedulikan entah itu orang lain membutuhkan apa, orang lain itu kesusahan apa, kita tidak akan pedulikan semua itu karena kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Nah ternyata narsisme ini memandang bahwa segala sesuatu itu dari dia
oleh dia dan untuk dia gitu. Jadi segala sesuatu dia berpikir bahwa semuanya itu saya yang bikin. Semua yang bagus-bagus itu saya yang bikin. Dan nanti dia berpikir bahwa semua yang hasilnya itu harus saya yang dapat gitu. Tetapi orang ini juga pasti akan berpikir bahwa semua yang jelek-jeleknya bukan saya yang buat. Ada yang seperti itu di tempat ini? Tidak ada ya. Amin. Karena semua kita anak-anak yang takut Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dari kita sendiri. Amin. Nah, mencintai diri sendiri itu memang perlu. Kita perlu memperhatikan kehidupan kita sendiri. Kita perlu peduli terhadap diri kita sendiri. Ya kalau kita sudah capek istirahat. Itu bentuk bahwa kita peduli dengan diri kita. Kalau kita lapar ya kita makan, kita peduli dengan diri kita. Tapi akan menjadi salah kalau kita mulai melakukan itu secara berlebihan. Istirahat sih capek, istirahat tapi panjang sekali istirahatnya. Istilah sekarang bilang healing. Panjang sekali istirahatnya. Kita mulai mengasihani diri sendiri. Jadi ingat baik-baik bahwa kita perlu memang mencintai diri sendiri asal jangan berlebihan. Jangan sampai cinta pada diri sendiri ini membuat dua tangan kita ini sibuk peluk diri kita sendiri baru kita tidak bisa buka tangan untuk tolong orang lain gitu. Amin. Jangan sampai kita terlalu sibuk memperhatikan diri kita sampai kita lupa tidak bisa memperhatikan kebutuhan orang lain. Padahal Tuhan Yesus benar-benar mau kita hidup saling memperhatikan gitu ya. Apalagi dalam berjemaat, dalam komunitas, dalam keluarga. Nah jemaat di Filipi ini orang-orang yang setia melayani Tuhan. Kalau dibilang secara finansial itu mereka habis-habisan dalam pelayanan. Tetapi ada satu hal, mereka mulai narsis, mereka mulai mementingkan diri sendiri. Mereka mulai mengedepankan ego masing-masing sehingga terjadilah perpecahan. Dan itulah yang terjadi dalam keluarga Kristen akhir-akhir ini. Itulah yang terjadi dalam komunitas Kristen akhir-akhir ini. Ketika ada ego di sana masing-masing mulai mempertahankan saya yang benar harus mauku yang jadi. Kalau saya sudah bilang A, maka sudah terjadi perpecahan lah di sana. Narsisme ya seperti itu. Mau mempertahankan apa yang dia pikirkan gitu. Tanpa memikirkan orang lain. Peribahasa Indonesia mengatakan bahwa bersatu kita teguh apa? Oh tidak ada yang tahu itu. Sekali lagi bersatu kita teguh. Nah gitu ya. Jadi persatuan itu siapa yang suka hidup kita itu runtuh atau kita dalam perpecahan? Tidak ada yang suka. Anak-anak tidak menyukai kalau orang tuanya itu bertengkar. Amin. Kita juga tidak mau bertengkar dengan orang tua kita. Kita juga tidak senang kalau ada jemaat yang bertengkar dengan gembala. Amin. Dan kita tidak suka juga kalau di antara jemaat kita ada yang saling bentrok. Karena masing-masing mempertahankan, kayaknya kalau Natal tahun ini kita bagusnya pakai merah deh. Oh tidak, karena kita pakai orkestra jadi kita pakai hitam putih aja. Oh tidak, Natal itu harus warna merah. Maka kalau kita saling mempertahankan itu, maka pusing gege gitu kan. Pusing gege memikirkan acara ini. Yang mana yang harus saya ikuti. Masing-masing mulai mempertahankan apa yang dia pikirkan, yang dia anggap benar. Dan kalau keputusan orang lain itu yang dipilih adalah idenya, maka dia akan merasa bahwa saya menang ini. Nah, Paulus juga secara spesifik menasihati bahwa kita butuh kerendahan hati supaya kita bisa menerima orang lain, tidak hanya mencintai diri kita sendiri. Nah, sebenarnya apa sih yang berbahaya atau apa manifestasi dari narsisme yang terjadi gitu di dalam kehidupan kita? Apa bahayanya? Apa yang akan
menjadi manifestasi dalam kehidupan kita. Nah, di ayat yang ketiga dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi kita bahas dulu yang pertama, yaitu mencari kepentingan sendiri. Jadi saya menemukan bahwa ternyata ada orang yang baik itu kalau ada maunya. Amin. Oh, tidak ada, semuanya baik karena memang baik gitu. Pada dasarnya memang saya baik gitu. Atau ada yang kenal sama orang yang baik kalau ada maunya? Tidak ada. Puji Tuhan, di gereja ini semuanya orang-orang yang baik. Amin. Nah, ini biasanya orang-orang yang kalau baik cuman kalau ada maunya itu biasanya mereka bakalan kecewa pada akhirnya. Saudara, siapa yang pernah baik sama orang tuanya karena lagi minta duit? Siapa yang cuci piring tiba-tiba padahal tidak ada piring kotor? Pati. Saya nonton di film toh, saya nonton film, sinetron. Biasanya orang tua itu lebih sayang sama anaknya yang kaya. Karena dia juga pasti akan mendapatkan sesuatu gitu ya, dari kekayaan anaknya ini atau menantunya gitu. Tapi saya percaya itu cuma di sinetron, tidak terjadi di tempat ini, amin. Dan ada juga sebaliknya, anak yang cuman senang waktu orang tuanya lagi banyak duit. Ketika orang tuanya sudah tua, sudah tidak bisa kasih banyak gitu, dia mulai menjauh gitu. Dia mulai menjauh, diteleponin sama orang tua, malas angkat gitu. Minta uang lagi ini pasti. Jadi kita baik ketika kita butuh sesuatu. Ketika kita ada maunya gitu. Kalau ada kepentingan kita baru kita mau baik. Nah, saudara, saya mau tekankan sekali lagi bahwa kita ujung-ujungnya akan berhenti berbuat baik ketika kebaikan kita itu tidak dibalas. Amin. Kita akan merasa kecewa kalau orang lain tidak balas kita. Makanya tidak heran ada orang Kristen yang ketika dia berbuat baik sama orang lain terus tidak dibalas kebaikannya sama dia, dia mulai kasih tanda ini orang, saya tidak akan bantu lagi kamu. Saya tidak akan bantu lagi kamu, karena ketika saya susah kamu gak bantu saya gitu. Jadi kebaikannya itu hanya kalau orang ini baik sama dia baru dia mau baik. Ketika orang itu tidak bisa balas kebaikannya dia berhenti jadi orang baik. Nah, kalau begitu apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan gitu? Apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus? Apa bedanya kita sama orang yang tidak mengenal kasih Tuhan? Nah, kalau kita tanam prinsip itu, maka coba kita pikirkan, emang kita ini baik ya buat sama Tuhan? Emang kita ini orang-orang yang pantas dikasihi sama Tuhan? Kalau kita pakai prinsip itu, maka kita orang-orang yang tidak layak dikasihi sama Tuhan. Amin. Kita buat banyak salah. Kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Amin. Makanya hari-hari ini coba perhatikan kembali hidup kita. Mungkin kita berhenti berbuat baik sama orang lain karena dia mulai menjengkelkan saya. Mungkin kita mulai nanti bikin kopi buat papa kita kalau papa kita kasih uang. Coba ingat-ingat lagi. Apakah itu yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita? Hidup dalam satu keluarga, hidup dalam satu jemaat. Apakah kita hanya mau ke gereja kalau gembalanya datang kunjungi gitu? Kalau lucu. Kalau misalnya sakit gitu, tiba-tiba gembalanya tidak tahu, tidak dikunjungi gitu. Tiba-tiba enggak mau masuk gereja lagi, karena gembalanya enggak kunjungi dia gitu.
Memang itu tugas gembala untuk mengunjungi, tapi kan gembalanya tidak tahu gitu. Kamu berhenti ke gereja karena kamu kecewa. Kamu berhenti berbuat baik karena kamu kecewa sama manusia. Karena memang ada yang salah sebenarnya dari motivasi hati kita. Ternyata semua tergerak dari hati kita yang mau menerima sesuatu dari apa yang kita beri. Kalau kita mau baik sama orang karena ada maunya, maka kita akan pilih-pilih siapa yang layak menerima kebaikan saya, siapa yang tidak layak. Dan kita pasti akan ada penghakiman di sana. Oh, ini pantas menerima kebaikan saya, ini tidak, dan sebaliknya. Nah, dalam hubungan kita, pertemanan juga seperti itu. Jangan cari teman kita cuman karena ada maunya. Senggol dulu sebelahnya, bilang, jangan datang kalau cuma ada maunya ya. Bilang kamu juga. Jadi kita harus mau berbuat baik bukan supaya kita mendapat balasan gitu. Itu adalah manifestasi dari ini yang tadi yang kita bicarakan. Nah, orang Kristen itu kita harus baik karena Tuhan itu baik duluan sama kita. Karena Tuhan mengorbankan dirinya yang ketika kita ini masih berdosa. Nah, jangan sampai kita berpikir bahwa kita mau melayani Tuhan supaya Tuhan berkati kita, supaya kita dikasih ini, kasih itu sama Tuhan. Seolah-olah perbuatan kita ini supaya Tuhan mau memberikan sesuatu sama kita. Nah, itu adalah pikiran yang keliru karena Tuhan sudah berikan segalanya buat kita. Amin. So, malam hari ini Tuhan mau mengingatkan kita semua untuk kembali mengecek hati kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang mudah kecewa dan berhenti berbuat baik. Karena ternyata alasan kita berbuat baik bukan Tuhan, karena kita mau berbuat baik untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Nah, yang kedua di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan selain mencari kepentingan diri sendiri, yang kedua adalah mencari puji-pujian yang sia-sia. Nah, kita menjadi orang yang haus validasi. Apabila kita ini menjadi narsistik gitu, mencintai diri kita sendiri, manifestasinya kita haus validasi, kita haus pujian. Tidak bisa dipungkiri bahwa siapa yang tidak senang dipuji? Siapa yang lebih suka ditegur dibanding dipuji? Angkat tangan. Saya senang dipuji. Kita lebih suka diakui, kita lebih suka dianggap penting, dihargai, dihormati oleh banyak orang. Makanya jangan heran kalau kita itu kemudian pilih-pilih pelayanan. Saya lebih suka pelayanan di atas, Kak. Kayaknya saya lebih cocok pelayanan di atas daripada jaga motor gitu. Karena lebih disorot kamera, Kak. Kalau di bawah kan jarang ada yang lihat. Kalau disorot kamera kan satu Indonesia ini, satu dunia ini bisa melihat pelayanan saya, Kak. Apalagi kalau FYP ya kan. Kita haus pengakuan dari dunia ini. Semua kita senang dengan anggapan yang baik tentang kita. Siapa yang senang kalau kita dianggap tidak baik? Kita semua pasti senang untuk dianggap baik sama orang, amin? Pasti kita senang kalau dianggap, oh, saya senang berteman dengan dia orangnya baik. Kita pasti senang dapat kabar itu, amin. Oh, saya suka berteman sama dia karena orangnya itu jujur, orangnya itu memang setia orangnya. Dia peduli sama kita, dia suka bantu saya kalau saya lagi susah. Kita pasti senang dengan hal itu. Tetapi jangan sampai hal itu jadi motivasi kita untuk melakukan kebaikan. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai validasi itu yang mendorong kita untuk semangat berbuat baik, untuk semangat melayani, gitu ya, untuk semangat ngulik gitu.
Dan sampai validasi itu yang mendorong kita untuk, aduh saya harus ngulik, kalau tidak saya malu ini ditonton satu Indonesia Raya gitu kan. Itu mendorong kita, bukan ungkapan syukur kita lagi yang kita jadikan itu motivasi, bukan Tuhan lagi, bukan untuk memuliakan Tuhan lagi menjadi motivasi kita, tapi aduh malu gitu ya. Kita mau validasi dari banyak orang, padahal itu sesuatu yang sia-sia. Amin. Itu sesuatu yang tidak ada gunanya. Ada banyak orang baik di luar sana yang memberi tanpa lupa selfie atau foto dulu. Ini saya ada ini buat kamu, kameranya ada di belakang mengikuti gitu kan, biar viral gitu. Buat kebaikannya kelihatan sama banyak orang. Mau dijadikan story supaya dapat banyak jempol dari orang-orang gitu. Entah itu orang di media sosial, pengguna sosial, media sosial atau di dunia nyata supaya terkenal orangnya baik. Oh orangnya ini suka berbagi gitu. Nah itu kemudian jadi salah kalau kita jadikan itu motivasi kita untuk berbagi. Jadi seorang yang haus validasi akan melakukan sesuatu, melakukan kebaikan, bukan murni untuk menolong orang lain atau melakukan kebaikan, atau mungkin melakukan kebaikan itu untuk mengikuti teladan Kristus sebagai seorang Kristen, melainkan demi mendapat sorotan dan penghargaan dari manusia. Nah, Paulus menekankan bahwa motivasi yang satu ini nih salah besar. Kita tuh seperti lagi membangun rumah yang megah, tetapi di dasar yang penuh dengan pasir aja. Kita sama kayak lagi membangun rumah yang megah, tetapi di atas pasir. Itu akan mudah runtuh, saudara. Itu akan mudah hancur. Kemudian kita akan menjadi kecewa sebagai anak Tuhan kalau kita tidak dapat semuanya itu. Kita tidak mendapatkan penghargaan itu, kita tidak mendapatkan kebaikan itu balik, kita akan jadi kecewa. Karena memang motivasinya sudah salah sejak awal. Kalau dua hal ini jadi motivasi kita, entah itu kita mau terima, kita mau baik karena supaya kita dapatkan sesuatu, atau kita mau baik karena kita mau dapat validasi yang baik dari orang lain tentang diri kita, maka jangan kaget kalau kita tiba-tiba berhenti jadi orang baik. Saya ingat dia toh dulu orangnya baik. Kenapa sekarang berubah di? Ternyata dia kecewa gitu. Dia kecewa karena apa yang dia lakukan tidak ada balasannya. Dia berhenti mungkin pelayanan karena gak dapat pujian. Hari-hari evaluasi, hari-hari ditegur, mulai berhenti pelayanan. Capek, gak ada pujian sama sekali. Dari gembala gak ada apresiasi sama sekali. Capek saya pelayanan. Karena itu yang menjadi motivasi dia. Nah itu sekali lagi bukan landasan yang kuat dalam kita melakukan kebaikan atau pelayanan. Jadi mari kita selidiki lagi hati kita, saya buat baik ini betul-betul dari hati saya untuk Tuhan, karena Tuhan, atau karena saya mau dipuji sama orang, atau karena saya berharap sesuatu sama orang lain gitu ya. Karena itu adalah manifestasi dari self-centernya kita, semuanya berfokus pada diri kita. Kita memang mau memberi, tapi kita itu berharap sesuatu balik sama kita. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan apa sih penyebab dari sifat narsis ini? Kalau saudara searching di Google, ada banyak penyebabnya. Entah itu penyebabnya karena biologis, entah itu karena sosial, dan mari kita lihat dari kacamata rohani. Penyebabnya paling berbahaya adalah kita mulai mengganti posisi Tuhan yang seharusnya bertahta di hati kita itu dengan diri kita sendiri. Dengar baik. Dalam kehidupan kita ini kita perlu satu raja yang bertahta di dalam hidup kita dan hati kita. Ketika kita mengisi tahta itu dengan
uang, maka kita akan jadi orang yang mata duitan. Kalau kita mengisi tahta hati kita itu dengan wanita cantik, sudah tahu manifestasinya apa. Kalau kita menaruh tahta hati kita dengan wajah kita yang cantik, kalau kita menaruh tahta hati kita ini dengan hobi kita, kesibukan kita, jangan salah. Kita bisa sibuk di luar karena tahta hati kita sebenarnya bukan Tuhan lagi. Gitu. Yang seharusnya menempatkan tahta hati kita ini ya Tuhan kita, pencipta kita sebagai orang Kristen. Masalahnya kita memang mengaku diri kita ini Kristen, tapi tahta hati kita ini kita sendiri gitu. Diri kita sendiri yang menepati tahta hati kita. Makanya jangan heran kalau kita lebih senang melakukan apa yang kita mau. Amin. Karena hati kita itu bukan Tuhan, kita. Ya kalau di tahta hati kita, jadi kita mau melakukan apa yang kita mau. Diri kita menjadi tuan dalam kita sendiri gitu. Jadi saya maunya ini deh kayaknya lebih enak santai-santai di kafe deh daripada datang ikut fellowship. Kayaknya lebih ini deh, tidur lebih enak deh kayaknya daripada pelayanan. Karena kita mulai memuaskan keinginan diri kita sendiri, tuan kita sendiri, yaitu diri kita sendiri. Jangan-jangan kita mulai mencintai diri kita sendiri melebihi Tuhan. Jangan-jangan diri kita sendiri yang bertahta di hati kita dan bukan Tuhan. Ini adalah awal dari kesukaran dalam hidup kita. Mari sama-sama kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kedua. Mari kita baca secara bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ke-3. Ketahuilah bahwa mereka akan membual lanjut di ayat selanjutnya. Secara lahiriah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, kita sudah baca ya apa yang terjadi. Ada semuanya gitu. Mulai tidak tahu berterima kasih, mulai berontak sama orang tua, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah. Orang memfitnah orang lain karena apa sih? Orang bergosip tentang orang lain tuh karena apa sih? Karena kita merasa diri kita benar gitu. Kalau ada dua orang sedang bergosip, si A dan si B tentang si C, berarti A dan si B ini merasa dirinya ini lebih benar dari si C. Makanya mereka bercerita tuh sama-sama, kok tahu ini toh ternyata begini-begini. Padahal kan begini-begini toh. Menurut pandangan mereka berdua ini melakukan hal yang benar. Padahal tidak demikian menurut pandangan Tuhan. Dan penyebabnya saudara, di ayat yang pertama kita baca tadi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu adalah penyebab dari semua hal yang tadi saya bilang. Mereka membual, menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, berontak sama orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak suka yang baik, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, suka berkhianat. Bilang, jangan jadi begitu kok. Tidak berpikir panjang. Ada lagi ini, berlagak tahu gitu, sotak gitu ya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah ini karena yang tadi saya bilang, mulai mencintai dirinya sendiri gitu.
Karena saya lebih mencintai diri saya sendiri, jadi saya bisa melakukan semuanya itu. Karena saya mau mencintai diri saya sendiri, jadi saya nggak peduli sama yang lain gitu ya. Jadi semua kejahatan yang terjadi tadi, semua ciri-ciri yang disebut, alasannya itu karena manusia mulai mencintai dirinya sendiri. Makanya saya mau bilang bahwa jangan-jangan selama ini kita itu malas berdoa, kita senang dipuji, makanya kita suka posting di sosial media kan gitu. Apa sih tujuannya gitu? Karena kita senang dipuji. Atau kita mau baik sama orang, jangan-jangan ternyata selama ini semuanya itu, dibalik semuanya itu karena sebenarnya kita mulai mencintai diri kita sendiri dan kita berharap sesuatu dari orang lain. Baik sama mertua, supaya mertua baik sama kita, ya kita perlu juga itu. Tetapi jangan sampai motivasi kita itu salah gitu ya sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai yang mengisi tahta ini diri kita sendiri. Kalau kita isi tahta hati kita dengan diri kita sendiri, maka yang terjadi adalah hal-hal yang tadi. Kita lebih suka mengikuti keinginan kita sendiri. Semua yang kita lakukan untuk keuntungan saya, myself, me, myself, and I. Makanya hari ini firman Tuhan mau berbicara buat kita. Izinkan Tuhan untuk duduk di tahta hati kita. Amin. Izinkan Tuhan yang memerintah kita. Amin. Bukan keinginan kita, tapi keinginan Tuhan. Amin. Keinginan kita tuh banyak. Kita tuh egois pada dasarnya. Mari hari ini minta sama Tuhan supaya izinkan Tuhan. Bertahtalah Tuhan di dalam hati saya. Pimpin saya Tuhan. Hari-hari ini kalau kita mulai menggeser posisi Tuhan dengan apapun itu, mari cepat-cepat kembali dan minta Tuhan ambil alih kembali hidup kita dan hati kita. Sebab dialah kebenaran yang sebenarnya menuntun kita untuk tetap melakukan kebaikan meskipun orang lain tidak baik sama kita. Amin. Cuma Tuhan yang melakukan itu. Meskipun kita jahat sama Tuhan, Tuhan baik sama kita. Amin. Cuma Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita meskipun kita pergi menjauh dari Tuhan. Amin. Makanya biar Tuhan yang bertahta dalam hati kita. Memang kehendak Tuhan itu kita tetap baik sama orang meskipun orang gak baik sama kita. Amin. Meskipun kita tidak dipuji orang, kita mau tetap melakukan hal yang baik. Saya mau tetap datang ke gereja. Saya mau tetap melayani Tuhan. Meskipun saya tidak dilihat orang. Meskipun mungkin saya cuma dibawa masak. Saya tidak dilihat sama orang, saya jago masak. Tapi orang banyak bisa menikmati masakan saya. Saya memberkati banyak orang. Nggak banyak pujian yang masuk, tapi nggak apa-apa. Saya mau melayani buat Tuhan. Amin. Nah, Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Ini yang Paulus sampaikan sama jemaat di Filipi dan kita mau pelajari juga sama-sama malam hari ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari bilang sama-sama, pikiran dan perasaan saya harus sama dengan Tuhan. Harus selaras dengan Tuhan. Nah, bagaimana pikiran dan perasaan kita bisa sama dengan Tuhan kalau yang menjadi pusat penyembahan kita itu adalah diri kita sendiri. Makanya kita perlu mengganti hati kita, tahta di hati kita itu dengan Tuhan. Biarkan Tuhan yang ambil alih hati kita. Dan biarkan Tuhan menjadi pusat dari segalanya. Bukan kita yang dipuaskan, tapi Tuhan. Nah, kita itu akan sama dengan apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Tuhan, maka kita akan sama seperti apa yang Tuhan mau. Akan sama seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan
kalau kita itu tidak pernah kenal sebenarnya siapa Tuhan. Kita tidak betul-betul kenal siapa yang kita sembah. Kita tidak mungkin akan menyembah Tuhan. Nah, bagaimana kita mau mengenal Tuhan kalau kita malas sekali baca Alkitab? Kalau kita malas sekali berdoa sama Tuhan? Kalau kita malas sekali datang ke gereja? Kalau kita tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu memang merencanakan ini buat kita. Kalau kita tidak pernah mau membuka mata hati kita dan iman kita untuk melihat bahwa semua yang terjadi ini ternyata karena Tuhan ya. Nah, menariknya Tuhan itu bukan hanya kasih tahu apa yang kita harus lakukan. Kalau Tuhan bertahta di hati kita, Tuhan memerintah kita, di firman-Nya sudah jelas, kamu jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu, sudah jelas. Tetapi bukan hanya itu saja, Tuhan juga ternyata memberikan kita kemampuan untuk melakukan semuanya itu. Amin. Filipi pasal 2 ayat yang pertama, mari kita baca sama-sama 2, 3. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Sekali lagi kita baca sama-sama 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Makanya saya bilang tadi, Tuhan itu tidak cuman bilang kamu harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu, tetapi Dia memperlengkapi kita dengan semuanya ini. Kalau kita di dalam Tuhan dan Tuhan bertahta di hati kita, maka semua yang kita perlukan untuk mengasihi orang itu sudah ada dalam diri kita. Bukan kita cari lagi dari luar, kalau saya dapat baru saya mau baik sama kamu. Tetapi karena dari dalam diri kita ini Tuhan, dan Tuhan itu penuh dengan kasih, itu yang menggerakkan kita untuk mengasihi orang lain. Amin. Tuhan perlengkapi kita, semua yang kita butuhkan ada. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Semua yang kita perlukan untuk berhubungan dengan orang lain, untuk membangun hubungan dengan orang lain, ada di dalam Tuhan. Amin. Jadi hiduplah sebagai orang-orang Kristen yang benar-benar mempercayakan hatinya kepada Tuhan. Nah, sebelum kita melangkah, sebelum kita melakukan apa yang Tuhan mau, mari perlengkapi kita dengan semua yang Tuhan telah sediakan buat kita. Jangan sampai kita lupa dan kita berjalan sendiri dengan kekuatan kita. Jangan sampai kita lupa melakukan firman Tuhan memang, tetapi dengan cara kita sendiri. Tuhan memerintahkan segala sesuatu, tetapi Tuhan memperlengkapi kita juga untuk menggenapi firman-Nya. Kalau hal ini terjadi, kalau Tuhan yang memerintah hati kita, kalau kita di dalam Tuhan, kita akan menyadari bahwa saya ini tidak punya apa-apa sebenarnya. Saya ini sebenarnya tidak mampu melakukan apa-apa. Tidak punya kemampuan apa-apa untuk melakukan apapun yang bisa saya banggakan. Dan satu-satunya yang saya banggakan hanyalah Tuhan. Saya berterima kasih karena Tuhan mau bertahta di dalam hati saya, menuntun saya dan memampukan saya untuk melakukan apa yang berkenan di dalam hati-Nya. Kalau kita sudah menaruh Tuhan di dalam hati kita, maka kita akan berjalan dengan kasih karunia Tuhan, tidak akan pernah menjadi sombong. Karena kita tahu kita bisa sampai saat ini semua karena Tuhan. Amin. Jadi bukan karena saya, bukan untuk saya, tetapi semuanya untuk Tuhan dan karena Tuhan sendiri. Lukas 17 ayat 10 berkata, demikianlah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu. Mari sama-sama baca, hendaklah kamu berkata, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kalau kita sadar betul yang seharusnya Tuhan bertahta di dalam hati kita, ini yang akan kita katakan. Dan it's okay. Memang Tuhan yang seharusnya mendapat segala pujian. Kita hanya hamba yang melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Ayat 9-11 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus
bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Bapa kita. Sebab itulah sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita hanyalah hamba yang melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika kita melayani, ketika kita berbuat baik, bukan kita yang dapat apa-apa. Karena kita sebenarnya sudah dikasih sama Tuhan. Tapi nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Kita menjadi orang Kristen, bukan orang Kristen yang narsis. Yang mau semua keuntungan itu buat saya, kerugiannya buat orang lain. Kita bukan menjadi orang Kristen yang cuma peduli sama diri kita dan tutup mata sama kebutuhan orang lain. Tapi kita menjadi orang Kristen yang mau berkorban buat orang lain. Karena itu yang Tuhan mau, sehingga kita memuliakan Bapa kita yang di sorga. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Kami minta ampun kalau selama ini Tuhan, kami membiarkan ego kami yang memimpin kami. Pikiran kami, perasaan kami yang memimpin langkah kaki kami. Sehingga kami hanya mau menguntungkan diri kami sendiri. Kami mau berdoa malam hari ini. Tuhan, biarlah Engkau berkenan bertahta di dalam hati kami. Biar Engkau yang melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami, Bapa. Memerintahlah di dalam hidup kami, Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Kami mau mempedulikan orang lain. Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba telah selesai berbicara di tempat ini Tuhan. Hamba tahu dalam penyampaian ada banyak sekali kekurangan. Tapi Roh Kudus-Mu biarlah terus berbicara bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mampukan kami untuk memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya di dalam hidup dan dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk kembali. Haleluya, sungguh indah firman Tuhan pada malam hari ini, amin. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amplop persembahan ada di depan saudara. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan untuk amplop yang kedua diperuntukkan untuk gas gereja. Baik, di atas kotak persembahan juga ada kotak janji iman kepada saudara yang terbeban untuk membantu dalam pelayanan kita Natal pada tanggal 5. Boleh diambil dan diisi dan sebentar dikembalikan kepada saudari Vero. Mari kita mengangkat persembahan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, firman-Mu datang kepada kami. Biarlah firman itu tertanam baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pada kesempatan kali ini, pada malam hari yang indah ini Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi-Mu. Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi. Biarlah ini menjadi persembahan yang berbohar menyenangkan hati-Mu. Yang masih ada pada kami Tuhan, Engkau tetap memberkati. Karena kami sangat yakin dan percaya ketika kami memberi, kami tidak akan berkekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tak perlu kau habis, sebab
memberi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan saat ini. Haleluya. Karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi lagi jangan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat. Sekali katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi lagi jangan. Nyanyi lagi jangan. Nyanyi lagi jangan. Nyanyi lagi jangan. Sorak yang mana buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kau ajaib Tuhan, Kau dahsyat dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia kami persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Shalom. Oke, baik. Malam ini ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Salah satu cara untuk kita menekan supaya kita yang tadinya narsis dalam tahap rendah kita
jangan sampai kita jadi penyakit narsistik ya, NPD, adalah melayani. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau kita mau terhindar, coba untuk melayani. Karena di melayani itu kita butuh kerendahan hati yang tinggi. Ya, kita pelayanan apapun, apalagi pelayanan yang gak kelihatan. Di sini ada pelayanan yang gak kelihatan banyak. Ada pelayanan cooking ministry, masak. Jadi setelah ini jangan pulang dulu, teman-teman cooking ministry sudah menyiapkan hidangan di bawah. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene di Gold City. Nah, di samping kiri kanan ada teman-teman dari ASER yang membawa form selamat datang. Nanti silakan diminta form itu bagi yang baru pertama kali hadir, diisi, lalu kemudian setelah diisi, di bawah teman-teman sudah siapkan souvenir. Jadi silakan nanti ditukar setelah diisi. Teman-teman juga yang ada di samping kiri kanan ini ada membawa form pokok doa, dan form pokok doa itu nanti silakan diisi, kita akan doakan di menara doa kita di Pondok Daud. Atau setelah ibadah ini yang butuh didoakan silakan tinggal, nanti kita akan doakan sama-sama. Yang mengerti katakan amin. Nah yang kedua, penting juga sambil ini jalan ya teman-teman ASER, silakan yang mau ngambil ya. Yang kedua, jangan lupa minggu ini Natalan kita GBI Oikumene di tanggal 5. Oke ya, jangan lupa ya. Nah, kita kedatangan gestar kita adalah Putri Siagian. Gitu. Pastikan tanggal 5 ini datang di Ballroom Hotel Unhas. Ya, ibadah akan dimulai pukul 7 malam, open gate setengah 6 sore. Jadi silakan datang, jangan sampai nggak kedapatan tempat. Jangan nggak usah takut pokoknya. Pokoknya kalau Gold City bikin acara, pasti akan ada makan-makannya kan begitu ya. Ya, jadi nggak usah takut, nggak usah ragu ya, datang aja. Dan ini penting buat kita bawa semua teman-teman kita menikmati hadirat Tuhan sama-sama, kita menikmati pujian penyembahan dan biar nama Tuhan disenangkan. Yang setuju katakan amin. Nama Tuhan ditinggikan, Tuhan disenangkan ya. Apalagi kita mau merayakan kelahiran penebus kita, juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Makanya datang, yang setuju katakan amin. Ya, jadi ingat hari Jumat tanggal 5 Desember yaitu minggu ini di Ballroom Hotel Unhas. Saya pikir semuanya ini mau buka Unhas semua gitu ya. Maksudnya yang tahu Unhas gitu. Jadi pasti tahu. Kalau enggak tahu hotelnya di mana Kak? Depan lapangan basket persis. Gitu ya, di lapangan basket kan ada perempatan. Nah, dia ada di sebelah kanan kalau kita masuk dari pintu 1. Dekat sekali di situ, ya. Lalu berikutnya ingat untuk semua panitia Natal, besok itu kita mau kumpul tetapi khusus koordinator. Nanti hari Selasa kita akan doa pengurapan dan persiapan untuk Natal kita. Ya, jadi jam 6 sampai jam 7 doa, lalu kemudian jam 7 kita akan gladi kotor. Setelah itu hari Rabu dan Kamis silakan teman-teman panitia terutama istirahat. Ya, jangan sampai Senin, Selasa, Rabu latihan terus. Jumatnya tepar, sakit nggak bisa ikut, ya percuma kan. Jadi mending istirahat, kita berikan, kita sudah berusaha, kita sudah latihan, kita berikan hasilnya kepada Tuhan. Ya, kita sudah berikan yang terbaik. Nah, setelah hari Jumat itu nanti jangan lupa semuanya hadir ya. Yang mau hadir katakan amin. Nah begitu ya, pokoknya harus hadir. Terus kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih terbeban janji iman masih dibuka. Ya karena dananya juga masih kurang. Lalu kemudian di bawah ada teman-teman yang bazar kukusan dan jus buah. Jadi silakan dibeli di sana ditukar. Harganya 20.000 kalau nggak salah ya. Kita semakin sehat gitu ya, makanya kukusan malam-malam kan gitu ya. Nanti boleh dipesan di bawah juga ada teman-teman yang sudah standby. Jadi silakan semuanya nanti, yuk kita sama-sama bantu gereja kita untuk kita bisa adakan perayaan Natal dengan baik. Dan saya yakin kita semua pasti diberkati kalau kita datang nanti ya. Saya berdoa kita semua di tempat ini. Kenapa kita sering adakan Natal di awal bulan Desember? Karena rata-rata teman-teman kita semua ini yang tergabung panitia Natal itu rata-rata orang-orang yang homesick selalu gitu, pengen pulang kampung selalu gitu ya. Jadi kita selalu adakan Natalan di awal bulan, gitu di tanggal 5 Desember. Saya yakin itu hari Jumat, tapi tenang aja, keamanan kita akan melaksanakan tugas, pokoknya masuk pintu 1 aman. Gitu ya, nanti ada tim keamanan kita yang bekerja ekstra keras, nanti kita bekerja sama dengan teman-teman dari TNI, kita akan amankan acara jika berjalan dengan baik. Gitu baik, kita butuh juga dukungan doa, mungkin kita nggak bisa ngasih apa-apa, saya mau berkontribusi tapi belum bisa, karena mungkin pekerjaan dan lain sebagainya, silakan bantu kita dalam doa supaya acara ini berjalan dengan baik. Yang setuju katakan amin. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan, amin. Puji bagi nama Tuhan, saya percaya kita diberkati dengan ibadah malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditinggikan melalui setiap ibadah kami malam hari ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji namamu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap anak-anakmu Tuhan, yang boleh melayani Tuhan, memberikan waktu mereka untuk melayani Tuhan di tempat ini. Dalam pengurapan yang lebih lagi Tuhan, Engkau limpahkan, Kau nyatakan dalam setiap kehidupan para pelayan Tuhan malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati juga setiap anak-anak mudamu Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini Bapa. Biarlah mereka pulang di tempat ini membawa sukacita, damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji namamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu Bapa di sorga. Kami mau terus berdoa Tuhan, buat setiap jemaat Tuhan, dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam usaha mereka, bahkan anak-anak mudamu Tuhan, yang dalam pendidikan mereka, bahkan anak-anak muda Tuhan yang di tempat ini, dalam sedang mengerjakan Tuhan proposal mereka, skripsi mereka Bapa, bahkan dalam apapun Tuhan, setiap anak-anakmu di tempat ini, kami percaya Tuhan ada perlindungan yang daripada Tuhan, ada pertolongan yang daripada Tuhan. Kau terus menjagai, melindungi Tuhan, dimanapun setiap jemaat Tuhan berada, kemanapun mereka pergi, kami percaya Tuhan terus menopang, Tuhan terus menuntun Tuhan. Berkati setiap dalam aktivitas mereka Bapa, kami percaya Tuhan Kau terus bersama-sama dengan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan malam hari ini yang kami pelajari Tuhan, yang kami dengarkan Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Kafir Tuhan yang memberitakan firman Tuhan malam hari ini, yang boleh memberkati kami. Biarlah pengurapan yang lebih Tuhan Kau limpahkan buat Kafir Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun hamba-Mu memberitakan kebenaran firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga keluarganya Tuhan, masa depannya. Kami percaya masa depan Tuhan yang terbaik Kau persiapkan buat hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya, dalam hal apapun Tuhan kami percaya ada tangan Tuhan yang terus menopang Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kamu terus berdoa Tuhan buat Tuhan Yesus, orang tua kami di tempat ini, ibu gembala kami di tempat ini. Kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam masa tuanya, biarlah ada sukacita, damai sejahtera terus Tuhan nyatakan buat kehidupan ibu gembala kami di tempat ini. Berkati kesehariannya Tuhan, aktivitasnya, apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakannya, Tuhan terus memberkati dan buat berhasil Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati juga Tuhan wakil gembala di tempat ini, Pastor Ezra bersama istrinya Tuhan. Serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, keseharian mereka. Berkati rumah tangga mereka Bapa. Biarlah Tuhan keluarga ini terus menjadi keluarga yang utuh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan, terus berdoa buat gereja kami di tempat ini Tuhan. Bila keberadaan gereja kami di tempat ini tidak menjadi batu sandungan buat orang-orang yang ada di sekitar kami, tetapi gereja kami ada semata-mata untuk menjadi berkat Tuhan, buat menolong orang-orang yang ada di sekitar kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kamu terus serahkan Tuhan acara Natal kami di tanggal 5 Desember nanti Tuhan. Serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus beracara di dalam kegiatan kami di tempat ini, dan segala keperluan, segala yang kami masih butuhkan Tuhan, lewat itu keuangan Tuhan yang belum cukup Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang akan cukupkan segala yang kami butuhkan, segala yang kami perlukan Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah sumber segala-galanya Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa Tuhan buat keamanan acara kami nanti. Serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang terus berjaga-jaga dalam acara kami nanti ini Tuhan Yesus. Dan kami serahkan juga cuaca ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memberikan cuaca yang baik buat acara kami nanti Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat acara kami ini Tuhan, akan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan. Akan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau Tuhan, menyembah Engkau sebagai juru selamat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami serahkan terus tiap panitia Natal ke dalam tangan kasih-Mu. Para pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian nantinya Tuhan. Kami serahkan Bapa, biarlah kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan terus sempurnakan dalam kehidupan setiap para pelayan Tuhan. Kekuatan kesehatan, biarlah Tuhan terus limpahkan buat setiap kehidupan para pelayan Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau terus berdoa Tuhan, buat Tuhan Yesus, keluarga-keluarga kami yang jauh terpisah daripada kami, orang tua kami, saudara-saudara kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang terus melindungi mereka, Tuhan yang terus menyertai mereka dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau terus berdoa buat kota kami Tuhan, kota Makassar di mana kami berada pada saat ini. Serahkan ke dalam tangan kasih-Mu kota Makassar, biarlah terus ada kemuliaan Tuhan. Pengurapan Tuhan tercurah buat kota Makassar, dan kami akan melihat Tuhan, kota Makassar akan semakin dipulihkan, kota Makassar akan semakin dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berkati Tuhan, biarlah ada hujan pertobatan terjadi buat kota Makassar Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Lawat bangsa Tuhan, bangsa kami Tuhan Yesus, lawat Tuhan, pelihara bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan hujan pertobatan terus terjadi di atas bangsa kami. Semakin hari kami akan semakin melihat Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di atas bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap pemimpin kami, pemerintah kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Kau pakai terus pemimpin kami, pemerintah kami Tuhan, untuk terus berjaga-jaga di atas bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, dan biarlah terus ada keamanan buat bangsa kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami mau berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang ada di sekitar kami di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, buat setiap gereja-gereja yang ada di sekitar kami. Biarlah kami terus memiliki tali persaudaraan Tuhan, hubungan kasih Tuhan, untuk terus mau memberitakan kebenaran Tuhan. Kami terus bersatu Tuhan, bergandengan tangan Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan Yesus. Kau pakai setiap gereja-gereja yang ada Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan, pakai terus secara dahsyat dan luar biasa Tuhan, untuk memberitakan kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kehidupan kami selama seminggu ke depan yang akan kami lalui Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang terus pelihara kami, Tuhan yang terus memegang kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan kami. Engkau memegang kendali kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan. Biarlah kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan terus kami rasakan Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kami serahkan kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan terus kami rasakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Ampuni pelanggaran kami Tuhan, dan sempurnakan doa kami yang telah kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang terdimpa bencana di Sumatera. Tuhan tolong, mungkin ada keluarga kami yang ada di sana yang kami mungkin lost kontak, tapi kami yakin saat kami berdoa, kami minta pertolongan Tuhan akan nyata terjadi. Tuhan kuatkan saudara-saudara kami yang ada di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumbar. Biar dalam melewati bencana ini mereka lihat ada suatu kebaikan Tuhan di dalamnya. Biar nama Tuhan saja dimuliakan melalui kejadian ini. Kami berdoa setiap jiwa-jiwa di sana Tuhan, biar mereka mulai membuka hati. Ada gelombang pertobatan yang terjadi di sana Tuhan. Mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, pulanglah, jadilah garam, jadilah terang dimanapun kau berada. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan yang kita peroleh melalui pengorbanan Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu teduh sejenak.